warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Nah, kita hari ini akan membahas tentang pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, yaitu pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah cara dan saluran mobilitas sosial. Kalian bisa buka halaman 94. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan cara mobilitas sosial. Peserta didik dapat menjelaskan saluran mobilitas sosial. Dan peserta didik dapat menjelaskan dampak positif dan dampak negatif mobilitas sosial. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama membaca doa. Baca doa dipersilakan. Nah, pembahasan kita pada hari ini adalah bagaimana cara agar mobilitas sosial itu terjadi. Setiap orang dapat mewujudkan mobilitas sosial di lingkungan atau instansi tempat ia sedang bekerja. Cara mobilitas sosial, khususnya mobilitas vertikal ke atas, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang A, perubahan standar hidup. Perubahan standar hidup, hal itu akan mempengaruhi peningkatan status sosialnya. Kenaikan penghasilan seseorang dapat meningkatkan standar hidup secara ekonomi. Terus yang kedua adalah perubahan tempat tinggal. Perubahan tempat tinggal untuk meningkatkan status sosial, seseorang dapat berpindah tempat tinggal di tempat yang lebih baik dengan fasilitas dan keamanan yang lebih baik pula. Yang selanjutnya ialah yang C, perubahan tingkah laku. Agar mendapatkan status sosial yang lebih tinggi, orang yang berusaha menaikkan status sosialnya dengan mempraktekkan bentuk-bentuk tingkah laku, penampilan, dan kegemaran dari kelas sosial yang lebih tinggi lagi. Yang D ialah pernikahan. Peningkatan status sosial ke tingkat yang lebih tinggi dapat dilakukan melalui pernikahan. Yang E, bergabung dengan organisasi tertentu. Seseorang dapat meningkatkan statusnya dengan melibatkan diri dalam salah satu organisasi tertentu. Dan itu kita lanjutkan lagi adalah saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial kalau menurut para ahli yaitu Fitirim Asorokin. Nah, menurut beliau dalam mobilitas sosial, terutama mobilitas sosial vertikal ke atas, terdapat saluran-saluran tertentu dalam masyarakat. Saluran-saluran tersebut disebut sirkulasi sosial atau social circulation, yaitu sebagai berikut. Saluran-saluran tersebut sebagai berikut, diantaranya yang pertama adalah angkatan bersenjata. Organisasi angkatan bersenjata dapat digunakan sebagai saluran mobilitas vertikal ke atas melalui tahapan kenaikan pangkat. Lanjut lagi yang kedua, lembaga keagamaan. Seseorang yang menjadi pemuka agama sangat dihormati meskipun ia mungkin sebelumnya status sosialnya tidaklah tinggi. The next, lembaga pendidikan. Sekolah menjadi penting sebagai saluran mobilitas sosial karena dapat dimasuki berbagai kelas sosial masyarakat. Organisasi politik juga berpengaruh yaitu seorang anggota partai politik mempunyai peluang mendapat kedudukan dalam partainya, bahkan berpeluang menjadi anggota DPR. Dan yang terakhir, organisasi ekonomi. Seorang dapat meningkatkan status sosial bila berhasil menjadi pengusaha swasta yang sukses atau memiliki jabatan yang di perusahaannya. Nah, saluran-saluran tersebut dilanjutkan lagi yang nomor 6, organisasi keahlian.
Melalui keanggotaan organisasi keahlian, seorang dapat meningkatkan status sosial di masyarakat. Lanjut, saluran perkawinan, seseorang yang menikah dengan orang yang memiliki status terpandang akan dihormati karena dapat pengaruh dari pasangannya tersebut. Kita lanjut lagi pada pembahasan yang seterusnya, yaitu dampak mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial itu ada dampak positif dan negatifnya ya. Yang pertama ialah mobilitas sosial memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Kita bahas dulu dampak positifnya, yaitu mobilitas sosial berdampak positif antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu mau berusaha untuk maju. Contohnya, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, hal itu berarti perlu peningkatan kualitas pendidikan. Itu adalah dampak positif dari mobilitas sosial. Yang pertama adalah mempercepat perubahan sosial. Dia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh sekelompok orang dengan status sosial yang baru sehingga tercipta integrasi sosial. Nah, dampak negatifnya pun ada, yaitu naik turunnya status sosial tertentu memberikan konsekuensi tertentu atas struktur sosial masyarakat. Konsekuensi tersebut mendatangkan dampak negatif sebagai berikut. Yang pertama adalah menimbulkan kecemasan dan ketegangan, karena mereka akan berusaha untuk membiasakan diri dari mobilitas yang tinggi ke mobilitas yang rendah. Itu adalah dampak negatif dari segala mobilitas tersebut. Dan yang kedua kita bahas lagi. Terus yang kedua kita bahas lagi, yaitu merenggangnya hubungan. Karena dampak negatif dari ini ialah ketika kita menjadi mobilitas yang rendah, maka hubungan kita akan renggang dengan teman-teman yang masih memiliki mobilitas yang tinggi. Yang ketiga ialah menimbulkan pertentangan atau kompleks antar pribadi, dan itu adalah hal yang sangat sensitif di bagian mobilitas sosial, yaitu mobilitas yang di bagian negatifnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang mobilitas tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu menimbulkan konflik antar kelas. Karena konflik ini dampak negatif dari mobilitas sosial, yaitu antar kelas, mobilitas atas dan mobilitas bawah. Dan ini sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan kita untuk menjalani bagaimana perpindahan antara mobilitas atas dan mobilitas bawah. Dampak negatif selanjutnya ialah menimbulkan konflik antar kelompok dan menimbulkan konflik antar generasi. Nah, itu adalah dampak negatif dari mobilitas sosial yang kita bahas pada hari ini. Sekian dulu pembahasan dari Ustazah. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.